Jadi apa itu foreign direct investment? Adalah kepemilikan individu atau perusahaan ya, yang dia menanamkan sahamnya, investasinya ke negara lain, tentu dalam jangka waktu yang panjang. Itu bisa aset fisik seperti pabrik, ya, mesin, pembangunan, atau pembelian saham ya, yang cukup besar di perusahaan asing dan memiliki pengaruh ya. Tapi foreign direct investment itu kontrol dan kepemilikannya dikendalikan oleh investor asing. Jadi ciri pertama FDI atau foreign direct investment itu kepemilikan dan kontrol asing itu signifikan, minimal kalau sahamnya di atas 10%. Dan juga tentu investornya memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Itu ciri pertama. Ciri kedua, jangka panjang ya. Jadi FDI ya, foreign direct investment itu tujuan investasi jangka panjang, bukan sekedar keuntungan jangka pendek. Nah, yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Jadi FDI seringkali melibatkan transfer teknologi, manajemen dan keahlian negara penerima. Nah, itu yang dilakukan Cina itu. Nah, ada beberapa bentuk dari FDI. Yang pertama namanya Greenfield Investment, membangun fasilitas baru ya dari nol di negara asing. Nah, kalau dia bangun dari awal, dari nol, itu disebut Greenfield Investment. Yang kedua, merger dan akuisisi ya, membeli atau bergabung dengan perusahaan yang sudah ada di negara yang asing itu. Ketiga, joint venture, bermitra dengan perusahaan lokal, mendirikannya, itu yang disebut joint foreign direct investment. Dalam pasar global ini katanya ya, manfaat FDI itu pertumbuhan ekonomi. Jadi FDI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima ya, melalui penciptaan lapangan kerja ya, dan peningkatan produktivitas. Nah, oleh karena itu kan kita lihat rezim Pak Prabowo juga itu ya, nanti kedatangan FDI dibentuk, dan antara itu salah satunya untuk mengundang FDI, karena kalau FDI masuk maka lapangan kerja akan terbuka ya. Yang kedua, transfer teknologi negara penerima, yang misalnya ada FDI di Indonesia ya, ada transfer teknologi, dapat memperoleh akses teknologi ya dan keahlian baru. Nah, yang ketiga, peningkatan ekspor. FDI seringkali meningkatkan kapasitas ekspor negara penerima. Yang keempat ya, stabilitas ekonomi. Kalau ada FDI katanya ekonominya menjadi stabil, investasinya kan jangka panjang, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi. Jadi itulah FDI memegang peranan penting dalam globalisasi ekonomi ya. Di Indonesia sudah ada FDI itu. Apa contohnya? Toyota itu FDI. Negara asalnya Jepang, bidang otomotif. Toyota ya berinvestasi besar-besaran kan. Mobil kita beredar semua kan dari Toyota. Itu foreign direct investment. Dia mendirikan pabrik perakitan dan fasilitas produksi. Nah, dia juga bermitra dengan Astra Internasional, dan Astra menjadi salah satu juga perusahaan ya, terbesar di Indonesia, meskipun sahamnya sekarang begitu. Itu foreign direct investment. Yang lain contohnya adalah Freeport McMoRan, Amerika ini, di bidang pertambangan. Ya, dia mengoperasikan tambang emas ya, di Papua dan tembaga di Papua. Ini foreign direct investment juga, bahkan terbesar di dunia ya. Lalu Unilever, sama itu, dari Belanda tapi Unilever Inggris. Sahamnya juga lagi anjlok juga itu. Itu barang konsumen. Di Indonesia